Biarlah setiap kami memiliki kebebasan dari rasa takut dan khawatir. Dalam Tuhan Yesus. Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja. Baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Salam saya ucapkan juga bagi jemaat yang di YouTube, di live streaming. Dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus memberkatimu. Menanglah engkau atas ketakutanmu, menanglah engkau atas kekhawatiranmu. Sebab Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Bagi saudara yang mungkin ingin konseling di YouTube, kepada Bapak Gembala, Dr. Suheri Gultom, Pendeta Suheri Gultom, saudara boleh hubungi saya di 0811 63 73 47. Mohon sabar kalau saya agak lambat membalas, tapi yang pasti saya akan berusaha untuk menjawab dan mendoakan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara juga yang ada di onsite, bagi saudara yang ingin live streaming, mau di Facebook, di Instagram, di TikTok, YouTube, silakan. Supaya saudara bisa membagi firman Tuhan sebanyak mungkin. Hari ini kita diberkati dengan tema iman mengusir kekhawatiran. Saudara, kita belajar dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ke ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-11. Bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, nats ini latar belakangnya adalah bagaimana Rasul Petrus mengingatkan jemaat di Asia Kecil dan di berbagai tempat, khususnya untuk para penatua. Ayat 1-4 itu bicara bagaimana semestinya para penatua mengembalakan kawanan-kawanan domba. Bagaimana para penatua harusnya menjadi contoh dan teladan. Bagaimana para penatua harusnya sabar mengembalakan dengan murah hati, dengan tulus ikhlas, dengan tidak terpaksa hati untuk mengembalakan domba-domba, jemaat-jemaat. Seperti saudara yang saya gembalakan yang datang beribadah, saya harus sabar mengembalakan saudara. Saya harus sukacita mengembalakan saudara. Saya harus tulus ikhlas. Saya tidak boleh memanfaatkan saudara. Saya tidak boleh menggunakan saudara untuk keuntungan saya. Saya harus mengabdi. Saya harus melayani saudara. Menuntun saudara kepada Kristus dengan sabar dan murah hati. Jadi nats 1 Petrus ini diingatkan para penatua. Pada ayat 5 juga diingatkan, hai orang muda, tunduklah kepada orang tua. Orang tua di situ penatua gereja. Para pemimpin gereja. Di gereja ini ada gembala sel, ada gembala pemuda, ada gembala jemaat, saya gembala jemaat. Ada gembala pemuda Pak Pendeta Jayanta Bangun. Ada gembala sel grup I Care. Sehingga para orang muda perlu untuk tunduk kepada para penatua. Saudara juga harus melakukan
tunduk kepada para penatua yang dipercayakan Tuhan mengembalakan domba-domba. Jadi ada bagian kami bertanggung jawab ke Tuhan, ada bagian jemaat, bagian saudara. Saudara, hari ini topik khotbah yang saya bawakan topikal, bukan ekspositori. Jadi saya tidak mengeksegese ayat demi ayat, saya membawa topik iman mengusir kekhawatiran. Sehingga hari ini saudara sangat akan diberkati. Pulanglah tanpa khawatir. Bilang sebelahnya, jangan khawatir lagi ya. Saya rindu saudara paling tidak pulang. Walaupun masalahmu belum siap, tapi paling tidak tinggalkan gereja ini. Menang atas khawatir di hatimu. Bukan berarti saya katakan selesai masalahmu. Saudara, bagaimana cara kita mengusir kekhawatiran? Yang pertama, kita belajar membangun kewaspadaan dan kesadaran. Kita penting membangun kewaspadaan dan kesadaran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung. Bukan singa ya, seperti singa. Iblis bukan singa, seperti singa. Mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahasa sederhananya, mencari orang yang dapat dibohonginya. Saya berdoa, semua saudara jangan mau dibohongi iblis. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapak pembohong. Bapak pendusta. Sehingga anak Tuhan Yesus tidak boleh bohong. Kalau ada orang suka bohong, tidak tertuduh hatinya, tidak gelisah hatinya, kemungkinan besar anak iblis. Anak Tuhan Yesus kalau bohong gelisah. Anak Tuhan Yesus kalau bohong cepat-cepat ngaku sama bapaknya. Sehingga dia tidak mau berbohong. Saudara, iblis bukanlah singa. Yesus singa dari Yehuda. Dalam kitab Wahyu dikatakan, dialah singa dari Yehuda. Dia singa dari Yehuda. Memakan musuh-musuhnya. Maut ditelannya. Kematian dikalahkannya. Hari ketiga dia bangkit. Iblis singa ompong. Singa ompong dia hanya bisa mengaung-ngaung, gak bisa gigit. Siapa di sini yang pernah seekor anjing yang ompong menjumpaimu? Waktu kecil mungkin anjing tersebut, kira-kira apa yang dibuat anjing yang ompong samamu? Paling pun dijilat-jilatnya, geli. Kenapa? Karena ompong. Artinya dia gak punya kuasa. Iblis sudah kalah di kayu salib. Iblis bukan lawan kita lagi sebenarnya. Karena dia sudah kalah. 1 Petrus ini mengingatkan citra dirimu dalam Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan yang sudah menang. Roma 8 ayat 37. Engkau lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Bilang sebelahnya, tunjukkan muka menang. Amin. Saya mau selama engkau khotbah ini jangan wajah-wajah kalah. Tunjukkan wajah menang. Bagaimana kalau orang main bola kaki menang? Bagaimana wajah mereka? Wah, semangat. Bangga. Sukacita. Anak Tuhan itu mukanya 2S. Semangat sukacita. Karena Tuhan Yesus telah menang di kayu salib. Iblis telah dikalahkannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Amin. Bilang sebelahnya, kita sudah menang. Iblis telah kalah. Jangan mau dibohongi lagi. Kenapa kita dikatakan waspada? Karena iblis mencari orang yang dapat ditelan. Mencari orang yang dapat dibohongi. Sehingga engkau merasa gak berharga. Sehingga engkau merasa lemah. Sehingga engkau merasa gak berdaya. Sehingga engkau merasa gak kuat menghadapi masalahmu. Padahal masalahmu itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Masalahmu itu sudah kalah. Ingat, musuh terbesar manusia kematian. Maut. Kematian sudah dikalahkannya, apalagi masalahmu. Katakan, kematian dikalahkan Yesus. Tepuk sebelahnya, apalagi masalahmu. Bilang sama dia, semangat dong. Aduh Tuhan Yesus, ada temannya dia bilang semangat dong. Masih gini aja tuh. Please deh. Kasihanilah dirimu sendiri. Dengan mukamu sejelek itu pun tidak akan menambah sehasta jalanmu. Betul enggak? Kan Alkitab bilang, dengan kekhawatiranmu engkau tidak menambah sehasta jalanmu. Sehasta itu 0,5 meter loh. Artinya orang yang khawatir hidupnya enggak maju-maju. Dia putar-putar terus di kekhawatiran itu. Gimana ya masa depanku? Ya gimana ya jodohku? Ya gimana ya? Bagaimana pekerjaanku nanti? Laku enggak aku ya? Bisa enggak aku diterima pekerjaan? Terus kau berputar-putar di kekhawatiranmu. Enggak maju-maju. Kasihan deh hidupmu. Muka cantik tapi khawatir terus. Ada orang wajahnya gak terlalu cantik tapi dia percaya jodohku pasti datang. Yang seiman pasti datang. Dia sedang on the way. Tuhan pasti berkati aku. Pasti ada si Lamhot, si Ramses, si Tagor yang sedang mendekati aku. Justru dia wajahnya sederhana tapi lebih cepat laku. Ingat Ayub 3 ayat 25 bilang begini. Apa yang kau khawatirkan itu yang jadi bagimu. Hati-hati loh. Dengan apa yang kau pikir-pikirkan itu jadi bagimu. Hati-hati your mindset. Your mindset you must set. Supaya jangan terpeleset. Mindset. Mindset itu pikiranmu harus kau set loh. Ini area peperangan iblis. Ini. Pikiranmu inilah tempat iblis berperang. Kau gak berarti, kau gak berdaya, kau jelek, kau hina, kau gagal. Gak ada yang mau sama kau, kau gak berhasil. Buka usaha coba lihat, jual tomat aja gagal. Apalagi bakso, wah pasti apalagi jual emas. Semua yang negatif dia masuki sama dirimu. Ya hati-hati, your mindset you must set. Dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 katakan, pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang manis. Pikirkanlah yang sedap didengar. Pikirkanlah kebajikan. Pikirkanlah yang suci. Pikirkanlah yang patut dipuji. Pikirkan yang manis, yang baik, yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Aku berhasil. Aku diberkati Tuhan. Yesus sudah kalahkan musuhku. Yesus sudah kalahkan kematian. Masalahku yang ini pun pasti dikalahkan Tuhan. Tuhan kuatkan aku Tuhan. Citra diriku pemenang. Engkau berkata Roma 8:37. Dalam Kristus kami telah menang. Tidak ada yang mengalahkan kami. Kemiskinan, ketelanjangan, kesusahan, kesakitan. Dalam Roma 8 ayat 31 sampai kepada 37. Puncaknya dikatakan kita lebih dari pemenang. Sehingga tidak ada tipu daya dalam pikiranmu. Sehingga engkau menjadi orang yang percaya engkau telah menang. Sadar bro. Kalau engkau sadar engkau menang, pasti semangat hidupmu. Kira-kira ginilah. Kalau main bola kaki pertandingan di situ musuh, di sini pasukanmu. Dan akhirnya kau tahu, kau pasti menang. Semangat gak main bola kakinya? Semangat, kenapa? Udah pasti menang. Asal jangan waktu main bola kaki, nyerahlah. Besar-besar kali kaki orang kampung ini.
Karena ada dulu perlombaan orang kampung dengan orang kota. SD orang kota dengan SD orang kampung. Ini kami saksikan sendiri dengan Ibu Gembala. SD orang kota namanya lah anak-anak bos. Nah saudara, main dengan SD kampung. SD kampung, waduh kakinya luar biasa. Yang orang kota ini sepak bola aja kadang-kadang gak kena dia. Saudara. Bisa gak kena dia. Yang SD yang di kampung sana, waduh kakinya udah berbetis-betis. Rupanya ada les bola di kampungnya. Orang kota mana mengerti les bola. Les bahasa Inggris, kumon, les musik, les berenang, les kecantikan, segala macam di sini. Kok di sini nggak tahu, ini hanya les bola. Aduh. Tapi kalau kata Tuhan, mau kayak mana pun kalian gayanya, asal jangan menyerah, kalian pasti menang. Ingat, iblis hanya mau kau menyerah. Kalau engkau menyerah, itulah kekalahan. Yesus bilang begini, selagi engkau beriman teguh, pasti menang. Jaga iman. Keep your faith. Jaga imanmu. Iblis akan tetap datang untuk mencari waktu yang tepat. Lihat Yesus. Ketika dia dicobain 40 hari. Iblis lakukan berbagai macam cobaan. 3 kali dilakukan kata-kata. Lompatlah dirimu, makanlah ini. Segala macam cobaan. Iblis kalah. Mundur iblis. Apa kata Alkitab? Dia mundur dari Yesus. Dan dia mau menyerang kembali. Mengambil waktu yang tepat. Untuk kembali menjatuhkan Yesus. Satu waktu mungkin engkau menang dengan satu masalah hidupmu. Iblis nggak nyerah. Iblis aja nggak nyerah. Jangan pikir iblis nyerah samamu. Apalagi dirimu, harusnya engkau lebih tidak menyerah dibandingkan iblis. Alkitab bilang, orang benar 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Saudara, iblis mungkin satu waktu kukalahkan. Bersama istriku mungkin kami menang karena mau menghancurkan pernikahan kami. Kami kalahkan. Iblis kalah pada waktu itu. Apakah iblis mundur selamanya? Tidak. Dia akan coba kembali. Kayak mana caranya Pak Pendeta Suheri ini dengan istrinya berantem lagi. Dia masuk melalui keuangan. Dia masuk melalui kata-kata. Dia masuk melalui sesuatu bagaimana kami berperang. Bahkan kami pernah bertengkar hanya gara-gara salah mengerti. Istriku marah. Dia berkata, Papa tadi ngomong seperti ini ya? Aku gak ada bilang itu. Mama salah dengar. Masa iya? Nah dia juga pernah aku bilang, Mama tadi ngomong bilang aku jelek ya? Padahal kau jelek, tapi gak seperti itu dong jeleknya. Kasar kali. Mama bilang apa? Mama bilang tadi begini ya? Gak ada gunanya kau hidup. Mama bilang gitu ya? Padahal dia bilang, gak ada aku bilang itu. Berarti ada iblis di udara, membuat dia salah mengerti. Berarti ada roh jahat di udara, membuat orang salah mengerti apa yang kau bilang. Pernahkah engkau bertengkar dengan seseorang karena salah mengerti? Aku gak ada bilang seperti itu, swear. Swear gini ya, lupa nah. Ini sarangnya, saking seringnya sarangnya. So gak ada Ma, betul. Tapi dia mulai panas-panasan, kayak panas-panasan. Aku berdoa Tuhan turunkan CCTV dari sorga. Supaya jelas apa yang ku bilang tadi. Gak seperti itu loh. Iblis ingin mau memecahkan rumah tanggaku. Iblis mau anak-anakku hancur. Ingat. Yang perlu kau jaga. Status dirimu dalam Yesus. Engkau telah menang. Gak perlu lagi kau lawan iblis dengan caramu. Karena dia sudah kalah. Paling pun kau lawan iblis dengan imanmu. Engkau berkata dengan imanmu, dalam Yesus aku telah menang. Dalam Yesus semua masalahku telah kalah. Aku lebih dari pemenang. Sehingga aku percaya wajahmu menjadi wajah pemenang. Wajah pemenang itu 2S. Yaitu semangat, sukacita. Katakan wajahku wajah 2S. Gini semua ya. 1, 2 ya. Wajahku wajah 2S. Nanti kalau foto tolong dengan saya kayak gini ya. Kita foto gaya kita nanti. Kan selama ini kan begini, ganti dulu nih. Katakan sekali lagi, wajahku wajah 2S. 1, 2 ya.
Wajahku wajah 2S. Bilang sebelahnya, Ciluba. Coba bilang Ciluba sebelahnya. Wah, puji Tuhan, berarti masih hidup dia kalau ketawa ya. Kalau dia masih tertawa, dia masih merespon, berarti masih ada tanda kehidupan. Mana tahu udah kau gini kan, Ciluba. Dia tetap, Nah, mana tahu berarti dia tanda-tanda sudah hancur hidupnya. Ingatlah, statusmu sudah menang. Kalau ada iblis mulai menipu, Yohanes 8:44, iblis bapak pendusta. Dia akan dustai engkau dengan berbagai cara. Engkau tidak berarti, engkau tidak berdaya, engkau pasti kalah. Nggak ada gunanya kau hidup, nggak ada gunanya kau ada di sini. Selalu ada kata-kata negatif, itu pasti dari iblis. Ingat, iblis itu mengingatkan kegagalanmu masa lalu. Roh Kudus mengingatkan hidupmu di masa depan. Bagaimana masa depan yang penuh harapan. Bagaimana masa depan yang indah. Bagaimana masa depan yang luar biasa. Itu Roh Kudus. Iblis tidak mengintimidasi. Jadi kalau ada orang yang selalu mengingat-ingat dosa masa lalumu. Itu dipakai iblis. Bagi saudara yang di YouTube. Mungkin engkau punya teman yang selalu atau keluarga. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, iparmu, edamu, mertuamu bisa dipakai iblis mengingatkan kesalahan masa lalumu. Saya hanya mau katakan itu adalah orang yang dipakai iblis. Iblis kerjanya adalah mengintimidasi. Iblis kerjanya menjatuhkan. Iblis kerjanya menuduh. Tolong di ruangan ini, hampir mungkin 400 lebih saudara ada di sini. Saya mau katakan, tolong kata-katamu jangan mengintimidasi orang. Tolong kata-katamu membangun orang. Sebelum ngomong, mikir. Supaya apa yang kau ucapkan orang mendapat kasih karunia. Supaya apa yang saudara perkatakan menguatkan, membangun. Jangan membuat orang mendengar perkataanmu makin lemah, makin jatuh, makin tertuduh. Jangan. Cobalah engkau dekat dengan saya. Saya bukan sempurna. Kupastikan engkau termotivasi dengan ucapan saya. Karena Yesus ada di hati saya. Sepenjahat apapun tunjukkan ke saya. Mau penjina, pencabul, mau penjahat, narkoba, pencuri, tunjukkan ke saya. Dia jumpa saya, kutambahkan semangat hidupnya. Kenapa aku bisa? Karena Galatia 2 ayat 19-20, adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam aku. Bagi orang yang mengaku ada Kristus dalamnya, perkataannya membangun. Perkataannya memberkati, perkataannya menguatkan, perkataannya mendatangkan kasih karunia. Sehingga kalau engkau jumpa orang itu, kau bilang, kalau jumpa samamu, surga itu dekat. Jangan sampai orang jumpa samamu, aku jumpa samamu, sepertinya jumpa neraka. Jangan. Saya ajak semua sama-sama. Yang penting kita lakukan di Amsal 4:23. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hatimu, jaga perasaanmu dengan waspada. Hati di situ jiwa, soul. Ku jaga perasaanku dengan waspada. Bukan Tuhan jaga perasaanku, aku yang jaga perasaanku. Ku jaga pikiranku dengan waspada. Supaya enggak sembarangan apa yang kupikirkan. Supaya yang kupikirkan sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Yang baik, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji. Itu yang kupikirkan. Di luar itu aku tidak mau. Aku tidak mau memikirkan yang najis. Aku tidak mau memikirkan yang buruk. Aku tidak mau memikirkan yang pahit. Aku tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga perasaan. Saya minta sama saudara, tolonglah saudara jangan baperan. Jangan sikit-sikit engkau bawa ke perasaan. Kurangilah kekhawatiranmu dengan cara don't baper.
Bilang sebelahnya, jangan baperan. Sikit-sikit bawa perasaan. Ada orang bilang, perasaanku terluka. Oh, usah, yang rugi dirimu. Saya kasih tips ya. Jangan terlalu dengar apa kata orang. Ini poin penting. Pendeta hamba Tuhan ngomong ini sama kamu. Mengurangi kekhawatiranmu. Jangan terlalu dengar apa kata orang sepanjang dirimu berjalan dalam kebenaran. Sepanjang dirimu tidak lari dari Alkitab. Sepanjang engkau tidak merugikan dia. Sepanjang engkau tidak menyalahi undang-undang. Nggak ada yang kau lakukan merugikan dia. Jangan terlalu dengar apa kata orang. Yang penting apa yang kau lakukan adalah apa yang benar. Ada banyak orang terlalu dipusingkan apa kata orang, pendapat orang, pendapat orang. Ingat mau saya katakan. Kalau orang sudah nggak suka samamu, maka kacamatanya nggak suka samamu. Kalau hati orang udah benci, kacamatanya benci, lihat. Mau sebaik apa kau buat, mau secantik apa kau lakukan, mau sehadiah apa kau berikan, sebagus apa kau di Natal, di Paskakor, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau orang yang membencimu, dia akan bilang, oh, so ngebodat doh bereng kau kata. Padahal kau sudah nyanyi bagus di sini, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan suara yang menggelintir, engkau latihan sudah 20 kali. Tapi kalau orang itu kacamatanya negatif, tetap negatif. Apapun yang kau buat akan tetap salah. Sehingga pesanku samamu, jangan terlalu dengar apa kata orang. Dengarlah kata Alkitab tentang dirimu. Dengarlah kata orang yang mengasihimu. Kata orang yang mencintaimu. Yang tulus kepadamu. Saya pendetamu. Saya mengasihimu. Kalau engkau salah saya akan kasih tahu ini salah. Tapi enggak menjatuhkanmu. Yang kedua adalah Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir, kata Matius 6 ayat 34 bagi engkau yang di YouTube live streaming. Jangan khawatir, kata Yesus. Hadapilah kesusahanmu sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan bilang, jangan terlalu pikir hari esok. Ingat, orang kalau terlalu memikirkan masa yang lalu, kegagalan yang lalu, peristiwa yang lalu, yang muncul stres, depresi. Kenapa ya aku pilih dia jodohku ya? Kenapa aku nikah sama dia ya? Kau mengulangi padahal kau udah punya 3 berceceran. Tetap aja masih kok bisa aku nikah sama yang satu ini? Ada loh orang begitu. Anaknya udah 3 berceceran, ada bergantung-gantung di jemuran kain. Serius, aku punya pasien. Anakmu berapa? 3. Tapi dia masih berpikiran yang lalu. Kenapa dia aku pilih? Padahal dia gak masuk kriteria. Padahal ada si Boy, si Daniel, si Michael. Good looking, nice looking. Entah kenapa aku bisa menikah dengan yang satu ini. Tampaknya pun tidak ada tampak manusia. Perbuatannya gondoruo. Tapi dia menyesali untuk apa? Anakmu sudah 3. Dia selalu memikirkan yang lalu. Stres, depresi. Yang lalu biarlah berlalu. Amin teman-teman. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu mau jungkir balik pun kau nyanyi. Haleluya. Nggak bisa balik lagi. Kan sudah lewat. Yang semalam kan sudah lewat. Sedetik ini juga udah lewat. Jadi itu apalagi kau pikirkan yang lalu. Buatlah yang lalu jadi kenangan. Yang lalu ambil pelajaran. Yang buruk tinggalkan, yang baik ambil. Jangan terlalu fokus hari esok. Jangan terlalu, siapa ya jodohku, umurmu masih 15. Orang udah 30 aja gak mikir-mikir. Kau baru 15. Udah mikir, mungkin siapa ya Tuhan suamiku. Terlalu jauh kau nak memikirkan itu. Jalani aja lah sehari demi sehari. Lihatlah kiri kananmu. Ada orang yang sudah jatuh tempo depositonya. Oh, itu pun dia gak terlalu gitu mikiri kali. Jadi yang benar kata Matius 6 ayat 34. Ini kunci bebas khawatir.
hadapilah kesusahanmu sehari demi sehari. Ya, gini dia. Jalanilah hidupmu sehari demi sehari. Jadi kalau hari tadi pagi engkau hidup, oh ya hiduplah ya, makanya engkau bisa datang ya, sorry ya. Kalau besok engkau hidup, syukur Tuhan aku masih hidup, terima kasih. Jalani aja sehari itu. Sehari itu kerjakan yang terbaik. Pengkhotbah 9 ayat 10, apa yang di tanganmu kerjakan yang terbaik. Jualan yang terbaik, jualan online yang terbaik. Bekerja di mana engkau terbaik. Didik anakmu yang terbaik. Aku mengembalakan jemaat dengan terbaik. Aku jadi ayah yang terbaik, jadi suami yang terbaik. Aku lakukan yang terbaik selama satu hari itu aja. Kalau ada masalah hari itu ku hadapi satu-satu. Sehingga saya ketika tidur, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, I do my best. Let God do the rest. Saya kerjakan sebagaimana aku bisa. Sehingga aku gak perlu mengkhawatirkan. Ingat dalam hidup ini ada yang uncontrol, ada yang kontrol. Ada yang bisa kau prediksi, ada unpredictable. Yang penting saya hanya lakukan bagianku sebagai menantu yang baik kepada mertuaku. Kalau mertuaku andai kata memandangku negatif, ya sudah. Saya sudah lakukan bagianku kepada iparku. Kalau iparku masih menganggap aku negatif, ya sudah itu kan pendapat mereka. Ini contoh saja. Aku lakukan yang terbaik kepada istriku. Aku lakukan terbaik kepada anak-anakku. Jadi lakukan aja yang terbaik yang bisa kau lakukan. Jadi sehari demi sehari. Jangan terlalu mikir, kayak mana ya kalau nanti Pak Presiden kita Prabowo, apakah makin bagus? Gak usah lah, gak pikiranmu itu. Pemilu kemarin pun kau gak nyujuknya banyak, tapi sok kali kau memikirkan itu. Udahlah, syukuri aja apa yang terjadi, lakukan bagianmu. Mau siapa pun presiden, kalau engkau gak berubah ya nasibmu. Nggak usah pala kau terlalu fanatik dengan presiden. Wah menang. Kupastikan kau tetap susah dan miskin dan gagal kalau hidupmu tetap malas. Dan hidupmu tetap selalu mengeluh. Bukan presiden menentukan nasibmu. Tuhan dan engkau sendiri. Yang terakhir yang kedua saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan memiliki keteguhan iman. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Penting rendah hati. Penting merendahkan diri. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat, menderita tidak selamanya, seketika lamanya. Jadi bisa kusimpulkan penderitaanmu sekarang itu sesaat. Penderitaanmu sekarang itu sesaat. Kasih Tuhan abadi. Kasih Tuhan yang kekal. Sehingga jalani aja. Nggak ada sekolah yang ujian terus. Ujian hanya sesaat. Selebihnya akan ada kemenangan demi kemenangan. Karena kasih karunia Allah memberikan engkau kekuatan. Kasih karunia Allah memberikan engkau kemampuan. Kasih karunia Allah memberi engkau kekuatan baru. Tuhan akan mengangkat orang yang merendahkan dirinya di tangan Tuhan yang kuat. Jadi engkau tidak boleh sombong. Ketika engkau congkak dan sombong itu awal kejatuhan. Maka Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka engkau akan mendapat ketenangan. Jadi kunci ketenangan hidup, bebas dari kekhawatiran adalah merendahkan diri. Merendahkan hati, memegang iman, pegang imanmu. Percaya dalam Tuhan Yesus aku menang. Jalani, jangan menyerah. Jangan ada merasa karena aku tidak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kau hidup karena kasih karunia Tuhan. Jauhkanlah sifat sombong dari hidup kita.
Ingat, orang yang rendah hati ciri-cirinya akan tenang hidupnya. Orang yang rendah hati tidak mau tersinggung. Kalau saya masih mudah tersinggung karena kesombongan masih kuat dalam diri saya. Saya mau mengikuti jejak kaki Yesus. Belajarlah padaku, belajarlah pada Yesus. Dialah guru rendah hati, dialah guru lemah lembut. Sehingga saya bersyukur punya Yesus, teladanku rendah hati. Saya belajar rendah hati sehingga ketika apapun kata orang ke saya tidak tersinggung. Karena saya belajar kepada guruku, Tuhan Yesus. Dia diludahi, dia dimaki-maki, dia dipukul, dia nggak tersinggung di kayu salib. Karena dia telah mati atas dosa. Saya berdoa setiap saudara, peganglah imanmu yang teguh. Rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Filipi 4 ayat 6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Jadi kalau ada masalahmu, syukur Tuhan ada masalahku. Tandanya aku masih hidup. Amin. Karena hanya orang matilah yang tidak punya masalah. Jadi kalau engkau masih punya masalah, syukurilah. Jangan mengeluh dengan masalahmu. Kalau engkau mengeluh dengan masalahmu, tidak menambah kekuatanmu. Tapi kalau engkau bersyukur, menambah kekuatanmu. Kalau engkau bersyukur, menambah kasih karunia. Kalau engkau bersyukur, semakin engkau dapat hikmat. Kalau engkau bersyukur atas masalahmu, engkau melihat ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan. Ketika engkau bersyukur, ada kebaikan-kebaikan yang akan kau terima. Saya tanamkan di hatiku, satu kata pun tidak mau mengeluh. Itu imanku sama Tuhan. Seberat apa hidupku Tuhan, satu kata pun aku tidak mau mengeluh. Karena mengeluh itu adalah racun. Kalau engkau minum racun, pasti lemah dan mati. Jangan mengeluh. Bersyukurlah, serahkan sama Tuhan. Ya, dalam Roma 11 ayat 3-6 bunyinya begini. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Supaya hidupmu rileks, coba tes dulu, genggam tanganmu, genggam tanganmu. Coba engkau genggam tanganmu, genggam. Engkau menggenggam, aku punya ini milikku, ini suamiku, ini istriku, ini pacarku, ini uangku, ini hartaku, segalanya. Coba kau genggam, rasanya genggamannya membuat engkau tegang, membuat engkau lebih stres, membuat engkau lebih kaku. Bisakah engkau tidur dengan begini, ini punya aku harus menang besok, aku harus punya aku besok, harga diriku. Kuku, jadi lama-lama kuntilanak, kuku terus. Tuhan bilang bukan begitu. Kita mati, tangan itu tahu. Orang meninggal, kalau engkau pernah lihat orang meninggal yang seminggu aku jumpai. Karena saya dokter di forensik. Rata-rata orang meninggal itu semuanya gini semua. Ini yang cocok, dilepaskannya. Gak ada yang bisa kau genggam. Gak ada yang bisa kau genggam. Engkau seperti menggenggam angin, kata pengkhotbah. Hartamu tidak bisa kau bawa ke surga. Kecantikanmu. Seluruh apa yang kau pegang dalam dunia ini gak bisa. Maka kalau engkau mau rileks ketika kau genggam tadi kan sakit. Coba kau ganti dengan begini. Kuserahkan padamu Tuhan. Coba lepas. Coba lepas. Yang gak mencoba tadi gak tahu lah perbedaannya. Namanya gak kau coba-coba ya biasa. Coba sekali lagi. Coba genggam sekali lagi. Yang punya tangan. Oke. Yang punya tangan. Yang gak punya tangan jangan genggam. Yang punya tangan. Oke, genggam. Oke. Kaku. Sakit, tegang, stres, coba lepas. Katakan dari Tuhan. Katakan sama-sama, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Aku hanya hambamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.